Kembali lagi bersama Ada Kelas di ATV. Baik anak-anakku yang hebat, upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ATHG. Apa itu ATHG? ATHG, A adalah ancaman. Ancaman merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, dan politik. Jadi dengan kata lain anak-anakku, ancaman itu sudah direncanakan secara sistematis. Kemudian T adalah tantangan. Tantangan adalah suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan. Contohnya, tantangannya di era globalisasi ini adalah perkembangan teknologi yang begitu pesat, sehingga mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri dengan teknologi sekarang ini. Dan jangan lupa, ada teknologi juga ada dampak positif dan dampak negatif dari teknologi. Hambatan. Hambatan merupakan suatu hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara konsepsional. Jadi hambatan itu lebih fokus dari dalam diri kita sendiri. Yang terakhir yaitu G. G itu adalah gangguan. Gangguan merupakan usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Jadi ada perbedaannya. Kalau ancaman itu dilakukan secara sistematis, menyeluruh, ada program, ada sasaran. Tapi kalau gangguan itu tidak direncanakan secara sistematis, biasanya berlangsung tiba-tiba atau mendadak. Anak-anakku, sekarang Ibu akan membahas tentang ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masih ingat tayangan video sebelumnya? Nah, video sebelumnya itu adalah menggambarkan tentang salah satu bentuk ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak Insinyur Soekarno menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, negara Indonesia tidak luput dari gejolak dan ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa kita. Nah, kemudian ancaman itu bagaimana sih? Sebagaimana yang telah Ibu terangkan tadi, kalau ancaman itu bersifat konsepsional, jadi kesimpulannya ancaman itu adalah setiap upaya dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Itu pengertian dari ancaman. Ancaman dibagi menjadi dua, yaitu ancaman militer. Apa itu contohnya kalau ancaman bersifat militer? Ancaman bersifat militer itu bisa berbentuk agresi, bisa juga berbentuk pelanggaran wilayah, sabotase, spionase, atau mata-mata, atau perang saudara, dan lain-lain. Itu yang dapat dilihat. Yang kedua, ancaman non-militer. Apa itu ancaman non-militer? Ancaman non-militer memiliki sifat yang berbeda dengan ancaman militer, tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat, namun berbentuk ancaman seperti ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Sekarang kita akan berbicara tentang sumber ancaman. Dari mana sajakah? Ancaman dari dalam negeri. Bangsa Indonesia
itu sangat beraneka ragam. Ingat semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Karena bangsa Indonesia adalah beraneka ragam, otomatis itu bisa menjadikan sumber konflik yang dapat menjadikan perpecahan, sehingga dapat menjadi ancaman bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini beberapa contoh potensi ancaman yang dihadapi negara kesatuan Republik Indonesia dari dalam negeri. Silakan dilihat tayangan berikut ini. DITII. DITII merupakan singkatan dari Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Bermula pada 7 Agustus 1949, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo mengakui bahwa hanya syariat Islamlah satu-satunya sebagai sumber hukum yang valid. Gerakan ini dianggap memberontak karena sejumlah aksinya serta proklamasi mereka atas berdirinya negara Islam Indonesia dengan hukum Islam, Quran Sunnah sebagai hukum tertinggi. PRRI. Ini merupakan nama singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. PRRI ini merupakan gerakan pertentangan antar pemerintah daerah dengan pemerintahan pusat atau Jakarta yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958. Permesta. Perjuangan rakyat semesta atau Permesta juga pernah ada di negeri ini. Gerakan ini memproklamasikan kemerdekaan pada Jumat 2 Maret 1957 tepat pukul 3.00 dini hari di Makassar. Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM sangat terkenal di era Orde Baru sampai tahun awal 2000-an. Dilansir dari tirto.id, gerakan ini bermula dari pertentangan orang Aceh atas penguasaan alam Aceh oleh perusahaan minyak dan gas alam asal Amerika Serikat, Mobil Oil. Pada tahun 1971, perusahaan Mobil Oil memang telah menemukan tambang baru di Arun, Aceh Utara. Akhirnya, Mobil Oil pun membangun pabrik baru dan mengeksploitasi alam Aceh yang kaya minyak. Karena marah, gerakan Aceh Merdeka lalu melakukan perlawanan. Mereka melakukan serangan bersenjata yang menghentikan operasi pabrik untuk sementara. Dari sini, GAM menjadi amat tenar, termasuk nama Hasan Tiro, pemimpin gerakan tersebut. Tercatat, gerakan ini sudah sering kali terlibat dalam aksi baku lawan dengan TNI. Tapi akhirnya, GAM pun memilih berdamai dengan Indonesia. Kala itu, perjanjian damai yang dicetuskan Wakil Presiden Yusuf Kala ditandatangani di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005. Republik Maluku Selatan. Pada 25 April 1950, Republik Maluku Selatan atau RMS diproklamasikan. Ini membuat pemerintah di bawah kuasa Presiden Soekarno marah. Bagaimana tidak, saat itu Indonesia sedang dalam fase penyatuan dan sedang dalam mencari konsep jitu untuk pemerintahan negara yang terdiri atas pulau-pulau ini. Akhirnya Soekarno mencoba membujuk pemimpin RMS dengan jalan damai. Namun sayang, upaya damai ditolak RMS. Setelah kita membahas tentang ancaman dari dalam negeri, sekarang kita akan membahas tentang ancaman dari luar negeri. Yang perlu kita waspadai saat ini yaitu ancaman non-militer. Salah satu contohnya yaitu ancaman dalam bidang ideologi. Ingat anak-anakku, dalam perkembangan zaman sekarang ini, Indonesia banyak sekali dimasuki oleh ajaran-ajaran baru seperti ajaran komunis, seperti juga liberalis, kemudian ideologi yang berbasis agama. Apalagi sampai merusak tatanan dasar negara kita yaitu Pancasila. Kemudian ada lagi ancaman terhadap politik, ditunjukkan dengan ikut campurnya negara lain dalam urusan dalam negeri Indonesia. Apa contohnya? Contohnya seperti hak asasi manusia. Masih ingat dalam berita terbaru waktu Indonesia dalam sidang PBB anak-anakku, di mana Indonesia waktu itu dihadapkan pada masalah Papua? Masih ingat ya anak-anak tuh? Itu salah satu bentuk ancaman terhadap bidang politik.
Kemudian ada lagi bentrokan massa akibat tidak menerima hasil pemilu. Kemudian ada lagi unjuk rasa berlangsung rusuh. Karena masyarakat kita akhir-akhir ini sering dilanda emosi, jadi cepat meluapkan emosi, tidak mudah menerima pendapat orang lain dan menghormati pendapat orang lain. Itu salah satu bentuk ancaman di bidang politik dan dampak negatif dari demokrasi liberal yang mengatasnamakan kebebasan individu di atas kebebasan segalanya. Selanjutnya, ancaman di bidang ekonomi. Apa saja ancamannya? Ancamannya adalah dengan arus globalisasi yang masuk ke Indonesia, kemudian pasar bebas, MIE, kemudian penjaraan sumber daya alam yang tidak terkontrol sehingga merusak lingkungan kita. Itu salah satu dari ancaman terhadap bidang ekonomi. Kemudian ada ancaman sosial budaya dengan cara menghancurkan moral dan budaya bangsa. Anak-anakku, boleh-boleh saja kalian berkiblat atau mencontoh gaya hidup tokoh atau idola kalian, tapi ingat, kita sebagai bangsa Timur harus wajib menjunjung adat, susila, sopan santun dan etika. Jadi jangan sampai karena kita meniru mereka, meniru gaya hidup mereka, kita melupakan tentang identitas asli bangsa kita, yaitu bangsa Timur. Kemudian ancaman terhadap pertahanan keamanan, misalkan peredaran narkoba internasional yang diselundupkan baik lewat jalur udara maupun jalur laut maupun jalur darat. Kemudian pelanggaran wilayah oleh kapal atau pesawat militer negara lain, itu merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap pertahanan keamanan di Indonesia. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa potensi ancaman terhadap keamanan nasional dan pertahanan negara bisa datang dari mana saja. Jadi itu tergantung bagaimana upaya kita mempertahankan dan mengatasi ancaman tersebut. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional guna mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan mengatasi berbagai ancaman yang dapat mengganggu dan membahayakan kelangsungan hidup, masyarakat harus ikut berperan aktif dalam membangun integrasi nasional. Ada atau tidaknya suatu negara itu tergantung dari rakyatnya sendiri untuk mempertahankan keberadaannya. Semangat dan komitmen para pejuang tempo dulu dalam meraih kemerdekaan dilandasi dengan keteguhan hati dan keyakinan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini masih diperlukan dalam rangka mengisi dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dinyatakan bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan negara adalah sebagaimana ditentukan dalam pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai berikut ini. Silakan kalian simak baik-baik. Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 adalah 1. Pendidikan kewarganegaraan, 2. Pelatihan dasar kemiliteran, 3. Pengabdian sebagai anggota TNI atau Polri, dan yang keempat, pengabdian sesuai profesi. Setelah kalian tadi menyimak tentang Undang-Undang Nomor 3, anak-anakku, sekarang kita menuju ke bentuk-bentuk bela negara. Menurut pasal 9 ayat 2
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 adalah yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran. Yang ketiga, pengabdian sebagai anggota TNI atau Polri. Yang keempat, pengabdian sesuai profesi. Baiklah anak-anakku, sebelum kita menyimpulkan materi bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada pariwara yang akan tayang setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap jaga imun, tetap jaga iman, dan tetap bahagia dalam program Ada Kelas di ATV.